Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Riani, NPM 1951 030107. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi saya yang keenam, yaitu jenis-jenis syirik dan bahayanya syirik. Sebelum itu saya akan membacakan Quran surat Al-Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rilatas sita'i was-shaif falyabudu rabba hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Shadaqallahul azim. Baik, saya akan melanjutkan materi saya yang keenam, yaitu jenis-jenis syirik dan bahaya syirik. Nah, jenis-jenis syirik di sini ada dua. Yang pertama syirik akbar, yaitu syirik yang menjadikan selain Allah adalah tujuan dalam beribadah. Jadi kita beribadah itu hanya untuk Allah semata. Jika seseorang beribadah bukan untuk Allah, itu dinamakan dengan syirik akbar. Contoh, dia takut dengan kuburan, dengan jin, dan lain sebagainya. Nah, macam-macam syirik akbar di sini ada 5. Yang pertama syirik saat berdoa. Syirik saat berdoa yaitu orang yang memohon dan berdoa dengan tujuan bukan kepada Allah. Misalnya, dia berdoa karena dia takut akan adanya takut kepada kuburan, kepada jin. Kemudian jenis syirik akbar yang kedua yaitu syirik dalam sifat Allah. Nah, kita mengetahui bahwa sifat Allah itu ada 20 yang wajib kita ketahui, dan sifat itu tidak dimiliki oleh makhluk lain, hanya Allah yang memilikinya. Nah, orang yang syirik dalam sifat Allah ini orang yang tidak percaya akan adanya sifat Allah. Contoh, dia tidak percaya bahwa Allah itu maha mengetahui apa-apa yang ada di muka bumi ini. Kemudian jenis syirik akbar yang ketiga yaitu syirik dalam kecintaan. Allah itu pecemburu. Allah tidak menyukai hambanya yang mencintai makhluk lain di atas kecintaan kepada Allah. Kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam mencintai apapun. Contoh, kita tidak boleh berlebihan dalam mencintai orang tua, kita tidak boleh berlebihan mencintai pasangan di atas kecintaan kita kepada Allah. Kemudian yang keempat yaitu syirik dalam ketaatan. Nah, syirik dalam ketaatan ini adalah kita patuh dan tunduk kepada selain Allah. Contohnya kita patuh dan tunduk kepada berhala, kita menyembah berhala. Kemudian jenis syirik akbar yang kelima yaitu syirik khauf atau syirik takut. Nah, syirik khauf ini yaitu kita takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita takut memiliki rasa takut yang terlalu berlebihan sehingga kita melalaikan kewajiban kita kepada Allah. Contoh, kita takut kepada kuburan, kita takut kepada setan, dan lain sebagainya. Kemudian jenis syirik yang kedua yaitu syirik ashor, yaitu perbuatan dan ucapan yang dilakukan seseorang tetapi tidak menyebabkan dirinya keluar dari agama. Nah, tetapi perbuatan-perbuatan itu termasuk dalam syirik. Nah, syirik ashor ini memiliki beberapa macam. Yang pertama zahir atau nyata, yaitu ketika seseorang bersumpah mengatasnamakan selain Allah dan menggunakan benda-benda atau jimat sebagai penangkal daripada mara bahaya. Itu termasuk syirik zahir. Misalnya kita bersumpah demi seseorang yang kita sayangi. Nah, itu tidak boleh karena bersumpah itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis syirik ashor yang kedua yaitu hafi atau bersembunyi, syirik yang tersembunyi. Nah, yaitu syirik dalam hati. Kita percaya akan adanya Allah tetapi tidak ditunjukkan dengan perbuatan.
Contohnya kita masih ria, kita masih mengucapkan orang di belakang kita, kita masih gosip sana sini, menyebar fitnah di sana sini, padahal kita tahu bahwa Allah itu maha mengetahui apa-apa yang terjadi di muka bumi ini. Kita percaya akan adanya Allah, tapi kita masih berbuat seperti itu. Itu termasuk syirik khafi. Nah, kemudian bahaya-bahaya syirik. Nah, syirik ini menyebabkan beberapa bahaya. Jika kita syirik dengan menyekutukan Allah, kita akan mendapatkan beberapa bahaya. Di antaranya, bahaya yang pertama, kita merusak amal ibadah kita. Segala sesuatu ibadah yang telah kita lakukan itu rusak karena kita menyekutukan Allah. Kemudian karena syirik kita bisa menumpuk dosa. Perbuatan syirik kan adalah perbuatan yang haram. Jika kita lakukan maka kita akan berdosa. Kemudian syirik juga adalah jembatan menuju perbuatan yang dosa. Jadi ketika kita berbuat syirik, maka jembatan dosa kita akan semakin bertambah. Kemudian syirik juga adalah dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, syirik juga akibat dari syirik ini juga bahayanya kita menjadi penunggu atau penghuni neraka. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.